Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Nurhaliza Sahridianti dari kelas 3B dengan NPM 20106310 449 dari pendidikan luar sekolah Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama itu ada pengertian prinsip. Prinsip yang pertama itu menurut KBBI. Prinsip menurut KBBI adalah asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Yang kedua ada menurut Ahmad Jauhar Tauhid. Menurut beliau menyatakan bahwa prinsip merupakan pandangan atau pendapat yang menjadikan panduan perilaku yang terbukti dan dapat tahan lama. Yang ketiga ada menurut Toto Asmara. Menurut Toto Asmara adalah pengertian prinsip itu adalah sebuah hal yang fundamental yang menjadi martabat diri atau prinsip juga bisa diartikan dengan bagian yang hakiki dari harga diri. Jadi, prinsip itu adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir dan bertindak. Selanjutnya ada pengertian pembelajaran. Yang pertama itu ada menurut KBBI. Menurut KBBI adalah proses, cara, pembuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Yang kedua ada menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20. Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Yang ketiga ada menurut Triyanto. Pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. Nah, pembelajaran secara simpel ini dapat diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Pembelajaran dalam makna kompleks adalah usaha sadar diri dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya, mengarahkan interaksi siswa dengan sumber lainnya dalam rangkaian mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi, pembelajaran adalah proses pemerolehan maklumat dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan. Jadi, prinsip pembelajaran itu adalah landasan berpikir, landasan berpijak dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pembelajaran menurut Gunage. Yang pertama itu ada perhatian dan motivasi. Perhatian adalah hal yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Seorang guru harus memberikan perhatian kepada setiap siswanya. Perhatian dapat membuat siswa belajar dengan maksimal dan dapat semangat. Perhatian guru dapat membuat siswanya itu akan merasa nyaman. Sedangkan motivasi itu ada dua, yaitu motivasi dalam diri siswa atau intern dan motivasi dari luar diri siswa atau ekstern. Setiap guru harus bisa memunculkan motivasi-motivasi belajar dari siswanya baik dari dalam maupun dari luar. Motivasi dapat muncul dari dalam diri siswa bila siswa memahami kepentingan yang akan diperoleh dalam melaksanakan sesuatu hal. Motivasi ekstern itu dapat diberikan oleh guru untuk melakukan support setiap hal-hal positif yang dilakukan oleh siswanya sendiri. Yang kedua itu ada keaktifan. Keaktifan dalam kegiatan pembelajaran, seorang guru itu harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif, mencari pengetahuannya itu sendiri. Guru itu adalah fasilitator dari pandangan murid atau seseorang yang memfasilitasi
siswa untuk mencari pengetahuannya itu sendiri. Pengetahuan itu bukan ditransfer, melainkan diperoleh secara aktif dari siswanya sendiri. Sehingga guru harus benar-benar memahami prinsip keaktifan ini. Selanjutnya, yang ketiga ada keterlibatan langsung atau pengalaman. Pembelajaran yang dilaksanakan guru, baik dari dalam kelas maupun di luar kelas, itu harus memperhatikan keterlibatan siswa, bukan hanya 1 atau 2 siswa, melainkan harus dari seluruh siswa yang terlibat dalam proses pembelajaran. Keterlibatan siswa ini dapat memberikan pengalaman, yaitu esensinya itu dari proses pembelajaran. Selanjutnya itu yang keempat ada pengulangan. Dikutip dari Wikipedia, disebutkan bahwa prinsip pengulangan ini adalah teori psikologi daya. Teori belajar daya menilai bahwa pembelajaran adalah proses untuk mengamati, menangkap, mengingat, menghayal, berpikir, dan lain sebagainya. Teori ini beranggapan bahwa adanya daya yaitu untuk melakukan pengulangan, maka kemampuan atau hasil belajar itu akan meningkat. Penerapan dalam proses pembelajaran yang dilakukan guru itu, jika guru mengajar atau siswa mencari tahu sesuatu hal, itu dilakukan hanya sekali. Pengulangan juga dalam kaitannya dengan pembelajaran adalah suatu tindakan atau perbuatan berupa latihan berulang kali yang dilakukan peserta didik dengan tujuan untuk lebih menetapkan hasil pembelajaran. Pemantapan ini diartikan sebagai usaha perbaikan dan sebagainya. Selanjutnya yang kelima ada tantangan. Proses pembelajaran di kelas membutuhkan tantangan. Konsep ini muncul berdasarkan teori medan atau lapangan yang dikemukakan oleh Kurt Lewin. Teori ini beranggapan bahwa belajar adalah situasi yang dihadapi siswa untuk mencapai suatu hal yang diibaratkan sebagai dalam medan perang, untuk mencapai tujuan atau merebut kemenangan. Dalam mencapai tujuan tersebut, siswa akan menemukan hambatan, dan hambatan tersebut harus diatasi oleh siswa. Jika hambatan itu sudah berhasil diselesaikan, maka siswa akan mencapai tujuan hal itu, yang berarti siswa juga telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Untuk penerapannya dalam proses pembelajaran di kelas, artinya guru itu harus bisa menjelaskan kepada siswanya bahwa tiap belajar pasti akan ada hambatan dan tantangan tersendiri. Yang keenam ada balikan atau penguatan. Dasar dari prinsip balikan atau penguatan ini adalah dari hukum Thorndike tentang stimulus dan respon. Siswa akan belajar lebih dari jika dia berbuat baik dan mendapatkan reward atau hadiah. Sementara jika melakukan kesalahan, maka siswa harus mendapatkan hukuman agar tidak diulangi lagi kesalahannya tersebut. Yang ketujuh ada perbedaan individual. Menurut Omar Hamalik, mengemukakan bahwa perbedaan individu manusia dapat dilihat dari dua sisi, yakni horizontal dan vertikal. Perbedaan horizontal ini adalah perbedaan individu dalam aspek mental, seperti tingkat kecerdasan, bakat, minat, ingatan, emosi, dan lain sebagainya. Sedangkan perbedaan vertikal adalah perbedaan individu dalam aspek jasmaniah, seperti bentuk badan, tinggi badan, besarnya badan, tenaga, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pembelajaran menurut Philbeck. Yang pertama itu ada respon-respon baru yang diulang sebagai akibat dari respon tersebut. Nah, bila respon itu
itu berakibat menyenangkan, maka peserta didik cenderung untuk mengulang respon tersebut karena memelihara akibat menyenangkan. Penerapan pembelajarannya itu dalam kegiatan pembelajaran perlu memberikan umpan balik positif dengan segera atas keberhasilan atau respon tersebut dari peserta didiknya. Yang kedua, ada perilaku yang tidak hanya dikontrol oleh akibat dari respon, tetapi juga di bawah pengaruh kondisi atau tanda-tanda yang terdapat dalam lingkungan peserta didik. Penerapan dalam pembelajaran ini adalah prinsip ini pada teknologi pembelajaran adalah perlunya menyatakan tujuan pembelajaran secara jelas kepada peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Yang ketiga itu ada perilaku yang ditimbulkan oleh tanda-tanda tertentu yang akan hilang atau berkurang frekuensinya bila tidak diperkuat dengan pemberian akibat menyenangkan. Yang keempat ada belajar yang berbentuk respon terhadap tanda-tanda yang terbatas akan ditransfer kepada situasi yang lain atau terbatas. Yang kelima ada belajar mengeneralisasikan dan membedakan adalah dasar untuk belajar suatu yang kompleks seperti pemecahan masalah. Yang keenam itu ada status mental seorang peserta didik untuk menghadapi pelajaran yang akan mempengaruhi perhatian dan ketekunan peserta didiknya tersebut. Selanjutnya ada kebutuhan materi belajar yang kompleks. Jadi yang kedelapan itu ada kegiatan belajar yang kecil untuk setiap langkah. Selanjutnya ada belajar menjadi efisien. Lalu ada berkembangnya belajar bervariasi. Selanjutnya juga ada kegiatan mengorganisasikan. Selanjutnya ada implikasi prinsip pembelajaran peserta didik bagi pendidik dan peserta didik. Yang pertama itu ada perhatian dan motivasi. Pendidik dituntut dapat memberikan perhatian terhadap semua rangsangan yang mengarah kepada pencapaian tujuan belajar. Adanya tuntutan itu untuk selalu memberikan perhatian, yang menyebabkan peserta didik harus membangkitkan perhatiannya kepada pesan yang diajarinya. Lalu, implikasi prinsip perhatian bagi pendidik itu adalah pada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran akan terwujud dalam perilaku dengan menggunakan metode bervariasi, media yang relevan, bahasa yang sederhana, serta pertanyaan yang sifatnya membimbing. Sedangkan pada motivasi dapat dilihat pada penguasaan bahan ajar, penguasaan kelas, serta kemampuan dalam menciptakan kondisi lingkungan yang menyenangkan. Sedangkan implikasi prinsip motivasi peserta didik adalah menyadari bahwa motivasi belajar yang ada pada dirinya harus dibangkitkan dan dikembangkan kembali secara terus-menerus. Yang kedua itu ada keaktifan peserta didik. Sebagai subjek sekaligus objek dalam kegiatan pembelajaran, dituntut untuk aktif merespon dan mengolah perolehan belajarnya. Untuk dapat memproses dan mengolah perolehan belajarnya itu, maka peserta didik harus aktif secara fisik, intelektual, maupun emosional. Implikasi prinsip keaktifan ini
bagi peserta didik dapat berwujud perilaku-perilaku seperti mencari sumber informasi yang dibutuhkan, membuat clipping, membuat karya tulis, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk mengaktifkan peserta didik dalam belajar, pendidik dapat melakukan perilaku sebagai penggunaan media dan metode pembelajaran aktif, memberikan tugas individu maupun kelompok, menugaskan pembuatan resume terhadap belajar, bahan ajar, atau hasil bacaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada keterlibatan langsung atau pengalaman. Sebagai peserta didik dalam mengikuti pembelajaran harus terlibat langsung. Implikasi prinsip ini dituntut peserta didik untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan di sekolah dengan melibatkan mereka secara langsung dapat memperoleh banyak pengalaman. Implikasi prinsip keterlibatan langsung bagi pendidik adalah perancang aktivitas pembelajaran individual dan kelompok kecil menggunakan media yang langsung dapat dipakai oleh peserta didik, yaitu memberi tugas untuk mempraktekkan gerakan psikomotorik yang dicontohkan melibatkan peserta didik mencari informasi dari sumbernya. Yang keempat itu ada pengulangan. Pengulangan dalam kegiatan pembelajaran perlu dilakukan seperti yang dikemukakan oleh Davis bahwa penguasaan secara penuh dari setiap langkah memungkinkan pelajar secara keseluruhan lebih baik. Perilaku peserta didik ini sebagai implikasi dari prinsip pengulangan merancang kegiatan pengulangan. Misalnya, mengerjakan soal-soal latihan, membuat pengulangan yang bervariasi, mengembangkan alat evaluasi untuk pengulangan. Selanjutnya, kelima ada tantangan. Tantangan dalam kegiatan pembelajaran dapat dijumpai oleh peserta didik jika pendidik memberi tanggung jawab dan merancang dalam bentuk kegiatan pembelajaran yang dipilih seperti bahan ajar, alat pembelajaran yang dipilihnya. Perilaku peserta didik sebagai implikasi dari prinsip tantangan diantaranya itu merancang dan mengolah kegiatan eksperimen, memberi tugas untuk memecahkan masalah yang membutuhkan informasi dari orang lain. Prinsip tantangan dalam belajar sesuai dengan pendapat Davis dalam dimayati apabila peserta didik diberikan tanggung jawab untuk mempelajari sendiri, maka lebih termotivasi untuk belajar. Maka ia akan dapat mengingat secara baik. Selanjutnya ada perbedaan individu. Nah, diketahui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lain. Karakteristik yang berbeda itu disebabkan setiap mereka yang belajar menurut kelompoknya itu bervariasi dalam kecepatan belajar. Dengan adanya kesadaran bahwa di antara mereka terdapat perbedaan akan membantu dalam menentukan cara belajar bagi dirinya sendiri. Nah, adapun implikasi prinsip perbedaan individu bagi pendidik, terwujudnya dalam perilaku, diantaranya ada memilih metode pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik dan perbedaan individu di antara mereka, merancang pemanfaatan media dengan memperhatikan tipe-tipe belajar setiap peserta didik. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.